Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun Anda berada menyaksikan video saya ini. Oke, masih di proyek, mumpung istirahat. Ya, ini bahas tentang motor saingan terdekat ya, dari GSX series. Apa itu? Ya, motor dari pabrikan Karputala, Yamaha R15 versi 3 yang sudah menganut VVA. Ini tampilannya ya, padat ya, gitu. Cuma sayang knalpotnya super KW gitu. Ini punya teman saya, rekan saya gitu. Saya tanya kenapa nggak pakai knalpot yang keren gitu, padahal jabatan dia di atas saya nih gitu. Tapi dia bilang alah, knalpot yang biasa-biasa aja lah gitu kan, nanti kalau apa punya uang baru ganti knalpot yang keren katanya, sementara pakai KW dulu aja katanya gitu ya gitu. Oke, nah inilah tampilannya ya. Ini motor punya teman saya. Noh, mukanya jenong-jenongnya kayak R series yang terbaru ya, kayak R6, R1, miripnya R6 sih gitu. Lampu LED-nya sipit ya. Ini bisa lihat gitu ya. Terus ada lubang lubang di depan, tapi bukan intake air ram ya. Itu cuma untuk apa namanya? Untuk variasi aja, pemanis aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kata teman saya yang kerja di pabrik Yamaha, sebenarnya ada fungsinya. Fungsinya apa? Yaitu dia fungsinya kayak nangkap angin gitu ya. Jadi kalau motor itu jadi kayak stabil apa-apa gimana gitu. Ya walaupun ngaruhnya cuma sekitar 1% apa 0,5 persenan gitu. Dia buntu itu sebenarnya ya, buntu gitu. Nggak ada nyambung ke air intake gitu. Cuma cuma ya tugasnya cuma sebagai pemanis desain, dan ya ada kayak nangkap angin gitulah, jadi kayak gimana ya, motor itu kayak stabil gitu tapi kalau kecepatan tinggi banget ya gitu. Nah ini suspensinya upside down ya, rem cakramnya model bulat bulat sempurna, nggak kayak GSX punya saya ya, modelnya pedal disc kayak gergaji gitu, tapi ini pakem. Cakram belakang juga sama gitu, pakem. Rangkanya Delta Box ya. Sebenarnya rangkanya itu terinspirasi dari MotoGP yang namanya Twin Spar apa Twin Beam gitu. Tapi kalau di Yamaha namanya Delta Box gitu. Dan dia punya dua kelebihan. Yang pertama adalah handlingnya ya ala motor balap ya, kaku. Yang kedua karena dia itu kayak besi kopong apa gimana gitu, jadi ya dia itu ringan gitu. Ini mesinnya ya. Ya, mesinnya ini SOHC 4 klep 155 cc dan dengan VVA, menghasilkan tenaga sebesar 19,3 horsepower dan torsinya 14,7 apa 14,8 Nm gitu. Secara di kertas lebih tinggi dari GSX ya gitu. Swing arm melengkung banana ya, lihat dari sebelah kiri. Nah, melengkung gitu. Sebenarnya ini bukan cuma gaya-gayaan doang, tapi ini swing arm melengkung gini kalau menurut engineeringnya itu dia ngaruh ke center of gravity, jadi bobot titik tengah dari sepeda motor gitu ya. Dia juga sudah memodifikasi buntutnya jadi hilang gitu ya, dan lampu sennya tuh bisa lihat LED gitu, tapi yang itu kok kacanya pecah ya. Karena motor ini banyak tangan, jadi ya kayak yang gimana gitu. Dia juga ya apa namanya mikirnya ya seperti itu gitu. Nah, ini tampilan stangnya ya, ini kayaknya agak diturunin dikit deh ini. Aslinya kan dia segini, tapi dia underyok cuma dia agak menjulang gini gitu. Otomatis dia stangnya lebih rendah gitu. Untuk buat yang tuck in alias nunduk-nunduk nikung, enak stang kayak gini gitu. Nih koplingnya enteng karena dia sudah pakai assist gitu ya, yang membuat kopling enteng dan membuat akselerasinya lebih spontan. Dan dia juga sudah pakai slipper clutch, jadi efek engine brake itu agak minim, dimana kalau kita dari kecepatan tinggi misalnya di turunan jalan jelek gitu, kita kan pasti nurunin gigi ya, shift down, downshift gitu ya. Itu efek engine brake-nya diminimalisir, jadi ban belakang itu nggak akan overspin atau ngunci atau slip gitu. Hal ini juga berguna kalau kita lagi ngebut atau di sirkuit ya.
gitu. Jadi kita masuk ke tikungan gitu tuh nggak tekor gitu loh. Gitu. Nah ini pengaman kuncinya gini, dia kalau GSE kan apa namanya, masukinnya ditekan dia kebuka. Kalau mengunci ada tuasnya diputar. Kalau ini enggak, ini harus diputar manual pakai anak kuncinya. Speedometernya besar, angka-angka terlihat jelas gitu ya. Fitur-fiturnya ya mirip-mirip lah sport 150 cc sekarang. Ada RPM di situ di atas, terus indikator gigi, terus ada indikator VVA di bawah RPM-nya, terus ada speedometer dan lain-lain. Cuma dia RPM-nya melengkung gitu, melengkung, nah gitu. Itu ya. Ini tangkinya besar, sporty, tapi ini cover alias kalau orang pakai bahasa maaf ya, kondom plastik gitu. Kayak gitu. Tujuannya apa? Bukan artinya Yamaha males bikin motor ya, tapi Moge juga banyak tuh yang tangkinya cover kondom plastik gini. Tujuannya apa? Pertama untuk meringankan bobot ya. Kedua, katakanlah gini, amit-amit terjadi insiden jatuh atau gimana, kalau tangkinya asli ya, kalau nggak kita ke Tok Magic ngetok lagi atau beli lagi mahal. Tapi kalau cover plastik kayak gini lebih murah, ditambah lagi cost production pabrik lebih murah gitu ya. Nah ini saklar-saklarnya. Kalau di motor lama dan motor GSX ya, lampu pas beamnya di sini, ini enggak, ini ke bawah. Nah itu dia nembak, ini lampu dekat, ini lampu jauh. Ini lampu jauh, ini lampu dekat gitu. Kalau mau pas beam tinggal gini, lampu sen gini, klakson, terus ada lampu hazard, engine kill switch dan starter gitu ya. Triple clampnya model bolong-bolong kayak R series Moge ya gitu. Lampu remnya LED keren, bodi kiri kanannya bolong gitu ya. Bodi kiri kanan bolong ini untuk apa? Jadi menambah aerodinamika, jadi aerodinamis gitu, jadi si angin itu masuk ke lubang itu. Terus sama seperti R15 yang sebelumnya, di fairing kiri kanan nih kita ada kayak ram gitu ya, jadi itu angin nanti masuk gitu untuk membuang panas mesin seperti itu gitu ya. Nah, sayangnya nih motor ya seperti ini, kalau orangnya rajin membersihkan ya, merawatnya pinter ya oke nih motor. Cuma ya namanya di proyek banyak debu. Saya aja kerja di sini nih, motor saya nih lapin aja tiap hari tetap aja kotor lagi. Gitu ya. Nah gitu, yaitu spionnya dilipat ya. Ini yang warna hitam, nggak tahu tahun berapa ini motor. Ya, motor ini punya kelebihan handlingnya stabil ya, karena rangka delta box, terus swing arm banana gitu, melengkung, jadi center of gravity-nya juga berubah dan upside down. Cuma kalau di jalan jelek ya agak berguncang, karena upside down itu seempuk-empuknya, dia lebih ke keras settingannya. Beda sama GSX tuh yang dia teleskopik biasa ya gitu. Lebih empuk dan lebih apa ya, mencala putri asli. Artinya jalan jelek lumayan, jalan rata juga lumayan. Kalau upside down gini kebanyakan harus yang rata gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ini review ya, review biasa-biasa lah gitu. Gitu, barangkali suatu saat suatu hari kalau saya ada rezekinya, ada umurnya, bisa test ride lah gitu kan, Moge mungkin. Amin gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya, itu gratis lah. Oke, dadah.